Selamat sore Bang. Bang mau minta komentarnya atau pendapatnya mengenai video viral Ibu Turwiyah ya. Tarwiyah Ibu Tarwiyah yang yang menghina kepala negara di kita. mana ia menghina kepala negara kita yang sampai dibilang sampai detik ini masih berkeliaran. Dibilang dalam video itu dibilang 1+1 sama dengan 11. Kok goblok katanya gitu, masa lebih pinter dari maksudnya anak saya dibanding dengan dia katanya kayak gitu. Pendapatnya gimana Bang? Begini ya, kita harus bisa memilah-milah antara pribadi dan jabatan personal. Saya nggak berada di posisi manapun, tapi saya berada di posisi hukum yang benar. Ya. Kalau bagi saya pribadi kan di undang-undang sudah dicantumkan juga bahwa kalau bukan kita sebagai warga negara menghormati pimpinan negaranya, siapa lagi? Ingat, pimpinan negara bukan personal loh ya. Jadi bagi saya pribadi, kalau seandainya orang lain menghina ya posisi presiden, ini sudah nggak benar ya. Hal lain saya rasa menurut saya harus diperiksa. Ingat, presiden itu simbol negara, pemimpin negara Indonesia. Kalau seandainya pemimpin negara kita sudah nggak dihargai, bagaimana orang luar mau menghargai pemimpin negara kita? Apapun pemimpin negara kita wajib dan kita hormati. Masalah apakah kebijakan daripada beliau itu tinggal kan ada salurannya. Salurnya apakah melalui saluran hukum ataukah protes atau dan lain sebagainya. Kan disalurkan, kita kan negara demokrasi, berhak untuk mengeluarkan pendapat dan berhak untuk menyampaikan pendapat, ada salurannya. Apakah itu melalui DPR, apakah melalui publik, apakah melalui pengadilan, macam-macam. Tinggal tergantung konteks atau substansi apa yang menurut hemat oknum atau masyarakat yang merasa tidak menerima kebijakan daripada personal presiden. Tapi kalau seandainya masyarakat siapapun dia menghina simbol negara, itu sudah nggak benar. Saya harus luruskan ini bahwa apapun presiden kita, bagaimanapun kebijakannya, jangan sampai menghina simbol negara, nggak boleh. Ada salurannya. Kita sama-sama menghormati, apapun alasannya bahwa beliau Presiden Republik Indonesia adalah pemimpin negara yang dihuni oleh 280 juta manusia. Kalau dikatakan bahwa segala kekurangan dan kelebihan kita juga tidak ada yang sempurna. Tentang kebijakan beliau di akhir-akhir ini, tentunya silakan masyarakat apapun bisa memperhatikan kebijakannya itu layak atau tidak. Apakah kebijakannya itu berpihak atau tidak, itu urusan daripada masyarakat untuk menilai. Dan banyak saluran-saluran yang harus dilakukan secara konstitusional. Sekali lagi konstitusional. Ada jalur hukum yang harus dilakukan, ada jalur konstitusi yang harus dilakukan. Kita punya DPR, kita punya MPR, kita punya Mahkamah Konstitusi, kita punya pengadilan juga. Kan banyak salurannya. Jadi tidak main gebiahuya langsung menghina-hina presiden. Ada lagi yang saya lihat dulu tuh membuat presiden dengan lambang pantatnya kerbau. Ini kan sudah nggak benar menurut hemat saya. Boleh aja nggak suka dengan presiden, tapi jangan memperlakukan seperti itu. Kita kan manusia yang beradab. Ingat, di sila Pancasila pun kan disebutkan gitu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini beradab, jadi kita bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang mempunyai adab dan beradab. Adab ketimuran kita lebih tinggi daripada negara-negara yang lain. Itu menurut hemat saya. Jadi siapapun dia, apakah yang Anda sebutkan tadi atau orang lain sekalipun, tidak layak untuk menghina simbol negara dan tidak pantas. Saya mohon, walaupun kemungkinan presiden itu mengatakan sudahlah, bagi saya enggak, supaya tidak ada lagi oknum-oknum yang lain memperlakukan yang sama. Harus ada jelas kriteria hukum kepada yang bersangkutan. Bukan kepada personalnya, tapi kepada lambang negara itu, simbol negara itu. Siapapun tidak boleh menghina itu. Sama-sama harus kita hormati. Suka atau tidak suka dengan kebijakan daripada presiden. Mungkin begitu jawaban saya. Dan kabarnya, jadi ibu ini caleg yang gagal. Terus artinya dengan dia speak up itu, biasanya kan
ada di belakangnya itu ya Pak ya. Nah sampai detik ini pun juga nggak ada tindak lanjut untuk menangkap si ibu itu gitu. Apa memang harus ada perintah dulu untuk menangkap si ibu atau memang harus ada yang melaporkan atau seperti apa sih Pak? Baik, memang kalau secara personal menghina presiden ataupun menghina Pak Jokowi memang harus dilaporkan ya. Yang melaporkan adalah yang bersangkutan ya, karena yang menghina personal. Tapi harus ada juga batasan-batasan juga. Kalau yang dihina lambang negara itu, saya rasa negara juga bisa mengangkat itu ke permukaan gitu ya. Terlepas caleg yang gagal atau apa, nggak ada relevansinya. Ya gagal atau tidaknya itu kan ya sudah nasib. Memang sudah begitu, apakah kena ditunggangi dan lain sebagainya, ya proses saja. Apakah ada kecurangan-kecurangan di dalam bilik suara untuk diberikan kepada orang lain, ya nanti ayo kita proses, ayo kita debat, ada salurannya. Saya juga tidak berharap bahwa situasi ini akan mengarah pada demonstrasi yang berlebih-lebihan atau yang dikatakan apalagi mengarah kepada chaos. Ini juga nggak benar, karena kerugian sangat banyak kepada bangsa Indonesia. Rugi biaya negara, kemudian rugi mungkin akan adanya kerusakan-kerusakan, rugi akan adanya bentrokan, korban pasti banyak berjatuhan. Nah, saya juga nggak setuju. Jadi kalau memang kita tidak sependapat dengan apa kebijakan yang ada sekarang, saya juga ngikutin ya bahwa kebijakan-kebijakan dilakukan ini banyak yang berpihak kepada partai tertentu, memenangkan partai tertentu. Di bilik suara banyak kecurangan terjadi, yang harusnya suaranya ke A kok dialirkan ke B. Periksa saja PPK-nya itu, KPU-nya. Sekarang kan zaman IT ini kan sudah gampang. Kalau di zaman IT aja sudah bisa pembelokan, sudah bisa mencuri suara, ini kan terlihat oleh publik. Terlepas dari itu, ya salurkan saja secara konstitusional. Jangan salurkan secara barbar. Apalagi sampai menghina simbol dan lambang negara itu. Kalau bagi saya pribadi, saya sangat tidak setuju kalau simbol negara presidennya yang dihina, presidennya yang dicemoohkan. Saya nggak setuju, karena itu siapapun yang jadi presiden, itu presiden. Kalau personalnya silakan saja, itu kan urusan pribadi. Kalau tandanya beliau nggak setuju, ya silakan personalnya melaporkan supaya ditindaklanjuti. Karena kita tahu kan bahwa Pak Jokowi ini kan orangnya cool ya, sepanjang tidak menyentuh pada aspek yang sangat mendasar kan, biasanya beliau tuh ya senyum aja gitu kan. Nggak tahu lah kita apa senyumnya gitu kan, tapi nggak mau terlalu pusing untuk menanggapi yang seperti itu. Namun demikian bukan berarti membenarkan apabila ada tindakan-tindakan yang menyimpang dari aturan dan peraturan perundang-undangan. Kita tahu mungkin banyak masyarakat mengatakan bahwa sedangkan di Mahkamah Konstitusi aja sudah terjadi kecurangan, di KPU aja sudah terjadi. Bagaimana mau dikatakan pemilu ini adil dan beradab? Silakan aja masyarakat, ya partai-partai kan ada, tuntut aja. Nah, sekarang ini kan sedang bergulir hak angket. Silakan aja lakukan melalui hak angket. Nanti apa hasil keputusan akhir? Kan secara aklamasi anggota DPR kan di sana. Kalau seandainya secara aklamasi nanti menyatakan bahwa terjadi penyimpangan terhadap presiden tentang kewenangan negara, kan ada MPR dinaikkan ke atas. Nanti MPR akan berbicara. Kalau sudah ke tingkat MPR nanti memutuskan apa, ya itu urusan mereka. Saya hanya mau berbicara bahwa siapapun orangnya, personal kah, oknum kah, organisasi kah, ormas kah, saya tidak setuju kalau menghina lambang negara. Jangan. Kalau kita bangsa Indonesia menghina lambang negara, simbol negara, bagaimana negara lain akan melecehkan kita? Siapa yang akan menghargai lambang negara kita? Ya bangsa kita sendiri. Nanti orang luar akan ngomong, alah bangsanya aja menghina-hina lambang negara, apalagi kita, suka-suka kita aja. Janganlah, saya menghimbau kepada masyarakat luas, jangan lakukan itu. Itu tindakan yang tidak terpuji menurut hemat saya begitu. Bang, tapi terkait penghinaan untuk lambang negara, Bang, kan sudah beberapa kali nih kejadian yang tadi seperti abang sebutkan, mengganti foto presiden jadi foto hewan dan menghina apapun itu namanya, menghina lambang negara. Terus
pada akhirnya mereka klarifikasi minta maaf bang. Habis minta maaf ya udah selesai kayak gitu. Nah kalau dia di mata hukum tuh sebenarnya harusnya seperti apa sih bang? Apakah memang harus ditindak tegas, diberi hukuman kayak mungkin kurungan penjara selama 3 atau 4 tahun sesuai dengan undang-undang. Jadi biar ada efek jera gitu loh bang. Jadi biar di mana nanti di mata negara-negara yang lain, wah Indonesia ini tegas gitu, menghina jadi langsung diproses kayak gitu bang. Itu jadi menurut hemat saya nih bahwa perilaku atau kelakuan daripada oknum-oknum tertentu ini ya, menurut hemat saya harus diberikan sanksi supaya ada penjerahan bagi masyarakat yang lain. Tapi kan namanya kita sekarang ini kalau seandainya seperti dulu zamannya Pak SBY dikasih lambang kerbau pantatnya sapi, kan yang berhak melaporkan itu kan yang bersangkutan, bukan orang lain. Nah masalah nanti yang bersangkutan itu memaafkan, ya itu urusan dia, karena ini kan personal, tidak melibatkan orang lain, walaupun dampaknya sudah meluas. Tapi kembali lagi bahwa yang dituding, yang dituju itu adalah personal, jadi bukan organisasi. Kan lambangnya Pak SBY dikasih kerbau tuh, ada lagi lambang Pak Jokowi dikasih apa gitu kan. Ya sepanjang kalau Pak Jokowi itu nggak gubris, ya nggak bisa ditindaklanjuti. Itu personal saya katakan ya. Tapi bisa masuk undang-undang ITE juga nggak bang, ujaran kebencian bang? Bisa, tapi kan harus dilaporkan yang bersangkutan. Oke. Kembali lagi bersangkutan yang melaporkan, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Siapa yang merasakan? Siapa yang melihat? Siapa yang mengalami peristiwa itu? Kan dia, bukan orang lain. Oke. Kira-kira gitu. Ada lagi? Nah. Oke. Terima kasih bang.